Yogyakarta dikenal sebagai provinsi istimewa. Istimewa karena budaya, manusia, wisata, sumber daya alam, dan semua sisi kehidupannya. Salah satu yang menarik dari Yogyakarta adalah mengenai kawasan konservasinya yang terbilang lengkap dengan keanekaragaman hayati yang besar yang terbagi ke dalam beberapa kawasan. Tanggung jawab dan wewenang konservasi ini langsung di bawah naungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta atau BKSDA Yogyakarta, yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tugas pokok BKSDA adalah menyelenggarakan sistem konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kawasan cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam, dan taman buru. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta juga melakukan koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas juga pengawasan termasuk peredaran tumbuhan dan satwa liar yang ada di Yogyakarta ini. Kami mempunyai stasiun flora fauna di Bunder yang itu sebagai tempat untuk merehabilitasi satwa, dan juga kami bekerja sama dengan mitra kami yaitu Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta untuk pelestarian satwa termasuk rehabilitasi satwa di sana. BKSDA Yogyakarta dibagi ke dalam 2 seksi wilayah. Di antaranya, wilayah 1 meliputi resort konservasi wilayah kota Yogyakarta, Sleman, dan Kulon Progo. Wilayah 2 meliputi resort konservasi wilayah Bantul, Gunung Kidul, dan resort SM Palian. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta dalam pelaksanaan tugasnya meliputi 2 kegiatan utama, yakni konservasi in situ dan konservasi ex situ. Pertama, konservasi in situ. Konservasi in situ ialah suatu usaha pelestarian alam yang dilakukan dalam habitat aslinya, seperti di SM Sermo, SM Palian, Cagar Alam Imogiri, dan Cagar Alam Gunung Gamping. Kedua, konservasi ex situ ialah usaha pelestarian alam yang dilakukan di luar habitat aslinya, seperti kebun raya, kebun binatang Gembira Loka, Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta, Penangkaran, dan Stasiun Flora Fauna Bunder. Adapun implementasi konservasi ex situ yang dilakukan seperti pengamanan dan rehabilitasi satwa liar. Untuk hal-hal yang kaitannya dengan kepemilikan, biasanya kami lebih cenderung atas petunjuk pimpinan untuk upaya-upaya persuasif. Dalam artian pendekatan, sosialisasi, kemudian arahnya nanti yang bersangkutan bersedia menyerahkan secara sukareanya, karena itu merupakan kesadaran dari masyarakat untuk ikut berkonservasi, menjaga kelestarian tumbuhan dan satwa liar khususnya di Yogyakarta ini. Jadi satwa yang tiba di SFF Bunder akan kami periksa terlebih dahulu untuk memastikan kesehatan dan juga perilaku. Karena kita ketahui bahwa perilaku setelah dipelihara kadang-kadang sangat berbeda dengan sifat liarnya di alam. Peran dokter hewan di sini memang sangat penting karena satwa yang diserahkan ke kita banyak yang kondisinya buruk. Jadi peran saya otomatis harus mengobati dulu, karena kalau belum sehat, belum bisa kita latih untuk liar, belum bisa kita lepas liarkan. Kemudian setelah selesai dilakukan asesmen penilaian, satwa tersebut kita lakukan karantina 1 sampai 3 hari, kemudian kita pindahkan ke kandang sosialisasi. Nah, nanti di sana kita lihat perkembangan seperti apa. Apakah memang masih bisa dilakukan treatment lebih lanjut seperti rehabilitasi untuk pelepas liaran, ataukah memang sudah tidak memungkinkan, semisal satwa tersebut mempunyai bawaan penyakit. Jadi satwa yang terutama raptor yang sudah mempunyai
rapot ya, penilaian terkait dengan kesiapan untuk rehabilitasi selanjutnya, kita masukkan ke kandang dom. Kita lakukan penilaian setiap harinya untuk memantau seberapa jauh dia bisa melatih memangsa, kemudian bermanuver. Makanya kita buat kandang yang lebih tinggi untuk bisa memenuhi kebutuhan elang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga alap-alap ini bisa survive di alamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelepas liaran satwa yang dilindungi undang-undang itu adalah bagian program rutin dari Balai KSDA Yogyakarta. Satwa-satwa yang ada di kandang, yang ada di pusat rehabilitasi, yang memang sudah bisa secara penilaian sehat dan bisa dilepas ke alam harus segera dilepas ke alam. Hari ini bekerjasama dengan Balai KSDA Yogyakarta melakukan pelepasliaran satwa yang dilakukan di Savana Taman Nasional Baluran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Satwa yang dilepas yaitu ada 3 ekor elang ular bido, elang berontok, dan elang laut. Kalau meraknya ada 4 ekor, sedangkan 3 ekornya adalah dibawa dari Yogyakarta, yang semuanya adalah hasil penyerahan masyarakat. Selain kita punya kandang dom raptor, kita juga punya fasilitas yaitu kandang penangkaran rusa. Jadi selain fungsi di SFW Bundar ini, kita juga melakukan penangkaran rusa untuk stock center. Jadi apabila masyarakat menginginkan penangkaran rusa, salah satunya bisa melalui Balai KSDA Yogyakarta. Jadi rusa yang ada di sini awalnya adalah 10 ekor, itu tahun 2000 berasal dari kebun binatang Gembirologo. Sampai saat ini sudah berkembang menjadi sekitar 87 ekor. Dan sudah beberapa ekor, puluhan ekor, ini sudah ditranslokasikan menjadi indukan penangkaran pada beberapa lokasi. Ada di Jawa Tengah, ada di Kalimantan, dan ada di Jogja sendiri. Jadi pengelolaan rusa di sini ini dikelola oleh kelompok tani rusa. Ini adalah di bawah binaan BKSDA. Sampai saat ini ada 10 orang yang mengelola rusa di sini. Jadi kami dalam mengelola rusa melibatkan masyarakat setempat. Pertama adalah untuk menambah ekonomi mereka. Kemudian yang kedua adalah sebagai sarana masyarakat untuk sadar berkonservasi juga. Luas kawasan konservasi yang menjadi tanggung jawab Balai KSDA Yogyakarta mencapai 632,730 hektar, yakni meliputi Cagar Alam Imogiri di Kabupaten Bantul, Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Gunung Gamping di Kabupaten Sleman, Suaka Marga Satwa yang terdiri dari Suaka Marga Satwa Sermo di Kabupaten Kulon Progo dan SM Palian di Kabupaten Gunung Kidul. BKSDA Yogyakarta menggandeng Mitsui Sumitomo untuk melakukan pemulihan ekosistem di SM Palian. Kita ketahui bersama SM Palian dulu adalah bekas hutan produksi dan gundul. Saat ini sudah terlihat hampir semuanya sudah menghutan kembali. Hal ini sesuatu proses yang panjang dan juga proses yang tidak mudah. Bagaimana membangun kesepahaman dengan masyarakat, membina masyarakat untuk kembali bisa menghijaukan hutan. Tanah berbatu yang dulu tidak bisa ditanam saat ini kembali hijau dan kembali bisa ditanam. Pemulihan ekosistem kami dengan melakukan kegiatan penanaman, jadi itu adalah sebuah rangkaian ya. Jadi dari mulai persemaian, penanaman di
P0 dalam arti tahun pertama, kemudian dilanjutkan untuk pemeliharaan tanaman P1, P2. Untuk sementara ini kita melakukan kegiatan pemulihan ekosistem itu adalah internal KSDA, dalam arti di sini hanya pelibatan masyarakat lokal. Mulai tahun ini dan akan berlanjut di tahun kedepannya kita akan bungkus dalam kemitraan konservasi. Saat ini kami bekerja sama seluas 349 hektar. Waktu awal penanaman konsep yang digunakan adalah konsep hutan kebun karena konsep itu yang paling mudah diterima masyarakat dan kita juga ada pembinaan masyarakat terutama masyarakat dari kelompok taninya untuk lebih mencintai hutan. Kita sudah membentuk koperasi petani di bawah pembinaan BKSDA dan Mitsui Sumitomo yaitu Koperasi Petani Budi Rezeki dan bisa memberikan support dukungan kepada petani untuk memberikan modal ketika akan melakukan usaha pertanian. Dalam menjalankan programnya, BKSDA Yogyakarta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak stakeholder dalam rangka perlindungan dan pelestarian hewan dan tumbuhan dilindungi. Selain itu, BKSDA Yogyakarta juga aktif memberikan edukasi, informasi, dan persuasi ke berbagai pihak untuk tetap menjaga kelestarian dan keanekaragaman hayati. BKS Yogyakarta juga melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan. Kami mempunyai kelompok-kelompok tani hutan binaan kami, baik di Kabupaten Kulon Progo maupun di Kabupaten Gunung Kidul kami punya binaan dan kami melakukan pemberdayaan masyarakat dengan melatih mereka. Karena kawasan konservasi yang ada harus memberikan manfaat penting kepada masyarakat sekitar. Ada kader konservasi namanya. Jadi kami ada pembentukan kader konservasi, kemudian kita lakukan pembinaan kader konservasi. Nah, dengan adanya sosialisasi, dengan adanya pembinaan dari kami, pelan-pelan ada perubahan pola pikir dan akhirnya juga kelompok-kelompok pelestari ini bisa kita bina, kita rangkul bersama instansi terkait untuk menjadi pelestari konservasi penyu khususnya di Kulon Progo ini. Kalau di sana saya konservasi mangrove, yang sekarang juga menjadi bisa mengangkat nama besar, jadi ikonnya Kulon Progo, ada hutan mangrove, dan kami melihat potensi atau habitat penyu yang semakin langka, kami terketuk hati untuk menyelamatkan, Mas. Jadi tidak hanya mereka mengetahui apa sih SM Palian, tetapi juga mereka mengetahui bagaimana cara menandur yang baik. Jadi mulai kita tanamkan khususnya itu kepada anak-anak yang masih kecil. Artinya dari mulai SD, SMP, SMA itu tetap kita lakukan upaya endingnya dengan menandur tanaman natif seperti itu. Dalam rangka pelayanan prima perlindungan sumber daya alam, BKSDA Yogyakarta mempunyai Quick Response Call Center terkait gangguan kawasan, perdagangan dan perburuan satwa liar, konflik satwa, illegal logging, dan kebakaran hutan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta dalam pelaksanaan tugasnya juga menjalin koordinasi dengan berbagai pihak stakeholder seperti pihak kepolisian daerah Yogyakarta, juga pihak Balai Karantina di Yogyakarta. Karena peredaran satwa liar yang ada di Yogyakarta ini cukup tinggi, sehingga upaya-upaya edukasi kepada masyarakat tetap kami terus lakukan. Kami sudah memprogramkan secara jelas dan secara terstruktur bahwa satwa-satwa harus kita kurangi yang ada di kandang-kandang pusat rehabilitasi dan kita kembalikan ke alam karena hidupnya memang di alam.